kawan ASN berakhlak, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan video terkait penerapan nilai-nilai berakhlak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon. Namun, sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami adalah peserta pelatihan dasar CPNS Balai Diklat Keuangan Balikpapan tahun 2023. Ada Abdillah Arya Putra Pradana dari KPP Pratama Mamuju, Ahmad Ferdinand Saputra dari KPP Pratama Ambon, Afan Gafar Firjatullah dari KPP Pratama Tanjung, dan Afifah Mahdi Mufidah dari KPP Pratama Kupang. Di sini, kami akan menyampaikan 3 materi pokok. Yang pertama, profil KPP Pratama Ambon. Yang kedua, nilai-nilai berakhlak di KPP Pratama Ambon. Dan yang terakhir, hikmah atau pembelajaran yang dapat diambil dari nilai-nilai berakhlak yang ada di KPP Pratama Ambon. Jadi, langsung saja kita menuju materi pertama. Yang pertama, profil KPP Pratama Ambon. KPP Pratama Ambon terletak di Jalan Raya Patimura nomor 18 Gedung Keuangan Negara. KPP Pratama Ambon memiliki 7 KP2KP di bawahnya, menjadi salah satu yang terbanyak di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur berdasarkan lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang terdiri atas KP2KP Namlea, KP2KP Masohi, KP2KP Piru, KP2KP Bula, KP2KP Dobo, KP2KP Tual, dan KP2KP Saum Laki. Agar lebih mengenal KPP Pratama Ambon, simaklah video profil KPP Pratama Ambon berikut ini. KPP Pratama Ambon hadir sebagai salah satu pilar utama yang menjembatani penerimaan negara yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku dengan 7 kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan. Era normal baru sebagai akibat dari pandemi COVID-19 tidak menghalangi KPP Pratama Ambon untuk terus menggali potensi perpajakan dengan memberikan pelayanan pada wajib pajak dengan menerapkan protokol kesehatan dengan janji layanan memberikan pelayanan dengan cepat, tanggap, dan akurat. KPP Pratama Ambon senantiasa memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan berbagai inovasi untuk memudahkan wajib pajak, antara lain antrian online, pelayanan mandiri, papan informasi, loket kantor pos, layanan perpajakan melalui media sosial, layar LCD petunjuk di pengarah layanan, layanan bengkel pajak, dan layanan kartu billing bagi wajib pajak di KP2KP Namlea. Dilanjutkan pokok materi kedua, yakni nilai-nilai berakhlak yang ada pada KPP Pratama Ambon. Nilai core values yang pertama yakni berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan memiliki definisi untuk komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kegiatan di tempat pelayanan terpadu atau biasa disingkat TPT yang telah menggunakan antrean secara elektronik untuk masing-masing kebutuhan. Dengan adanya antrean yang sesuai dengan keperluan wajib pajak, diharapkan dapat mempercepat pelayanan wajib pajak sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nilai yang kedua yakni akuntabel. Akuntabel memiliki definisi untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Pada lingkungan KPP Pratama, nilai akuntabel ditunjukkan dengan melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi. Oleh karena itu, di lingkungan KPP Pratama Ambon memiliki unit kepatuhan internal atau UKI yang terdiri atas 2 orang pelaksana dan dibawahi langsung oleh Kepala KPP Pratama, di mana
Salah satu tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh masing-masing seksi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah pekerjaan yang telah dilakukan pegawai telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Nilai yang ketiga yakni kompeten. Nilai kompeten dalam komponen core value ASN memiliki definisi untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Hal ini ditunjukkan di lingkungan KPP Pratama Ambon untuk mengisi data kebutuhan pembelajaran dalam rangka analisis kebutuhan pembelajaran atau biasa disingkat AKP, untuk terus mendorong peningkatan kompetensi dan kapabilitas dari pegawai. Selain itu, di lingkungan KPP Pratama Ambon juga telah menerapkan kegiatan dialog kinerja yang mendukung adanya sinergi antara atasan dan para bawahannya. Yang keempat, harmonis. Nilai harmonis sering diasosiasikan dengan kepedulian, sehingga nilai harmonis memiliki definisi saling peduli dan menghargai perbedaan. Nilai harmonis ini juga sering diterapkan dalam menyelesaikan pekerjaan di lingkungan KPP Pratama Ambon. Ketika mengalami kesulitan dalam penyelesaian pekerjaan, maka pegawai yang bersangkutan akan bertanya dan meminta saran penyelesaian pekerjaan, sehingga sering terjadi adanya diskusi antara pegawai dalam satu unit kerja atau satu seksi. Nilai berakhlak yang kelima yakni loyal. Loyal memiliki definisi berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini, di lingkungan KPP Pratama Ambon, saat memasuki periode pelaporan SPT, sering melakukan kegiatan sosialisasi pelaporan SPT, juga pemutahiran NIK menjadi NPWP. Hal ini dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti menyebar poster, pamflet, kipas, atau mengadakan kegiatan sosialisasi secara langsung pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Nilai yang keenam yakni adaptif. Adaptif memiliki definisi untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Di lingkungan KPP Pratama Ambon telah melakukan banyak improvisasi dan inovasi untuk mendukung kinerja organisasi. Salah satunya adalah dengan melakukan rapat dengan KP2KP di bawahnya dengan menggunakan platform virtual conference baik dengan Zoom Meeting ataupun Microsoft Teams. Kemudian nilai core value ASN yang terakhir yakni kolaboratif. Kolaboratif memiliki definisi membangun kerjasama yang sinergis. Hal ini telah dilakukan sejak lama di lingkungan KPP Pratama Ambon. Karena memiliki KP2KP terbanyak di Indonesia, sebanyak 7 KP2KP, sehingga membutuhkan koordinasi yang baik antara KPP Pratama Ambon dengan semua KP2KP di bawahnya. Selain itu, KPP Pratama Ambon pada periode pelaporan SPT bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya ataupun dengan instansi swasta lain untuk melakukan sosialisasi dan pelaporan SPT di tempat. Pokok materi yang ketiga yakni hikmah atau pembelajaran yang dapat diambil dari nilai-nilai berakhlak yang ada di KPP Pratama Ambon. Dari hasil pengamatan di lingkungan KPP Pratama Ambon, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, KPP Pratama Ambon telah menerapkan standar pelayanan yang terkoordinasi dengan baik, sehingga memudahkan keperluan wajib pajak. Yang kedua, KPP Pratama Ambon telah menerapkan sistem kepatuhan internal yang bekerja untuk melakukan pengawasan, juga supervisi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai. Yang ketiga, KPP Pratama Ambon memberikan kesempatan bagi para pegawainya untuk meningkatkan kompetensi, juga kapabilitas untuk mendukung dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, KPP Pratama Ambon menerapkan flexible working space yang membuat pegawai dapat berdiskusi terkait pekerjaan dan bagaimana penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang kelima, KPP Pratama Ambon telah menunjukkan dedikasi pada periode pelaporan SPT yang ditunjukkan dengan kegiatan sosialisasi pelaporan SPT dan pemutakhiran NIK menjadi NPWP. Yang keenam, KPP Pratama Ambon telah melakukan banyak inovasi dan improvisasi dengan pemanfaatan teknologi untuk melakukan rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketujuh, KPP Pratama Ambon melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dan instansi swasta lain untuk melakukan sosialisasi dan pelaporan SPT langsung di tempatnya.
Sekian video kali ini, semoga kita sebagai ASN senantiasa menerapkan core value ASN, berakhlak kapanpun dan dimanapun. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.